Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas rahmat yang memberikan kepada kita sehingga bisa melangkahkan ke kita ke tempat yang mulia ini untuk belajar ilmu Islam, mempelajari akidah kita dengan harapan agar akidah kita atau kita seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang diinginkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Syafi'i mengatakan, amantu billah wa bima ja'alallahu ala muradillah. Aku beriman kepada Allah dan semua yang datang dari Allah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan aku beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amantu bi Rasulillah wa bima ja'a an Rasulillah ala muradi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beriman kepada Rasulullah dan apa saja yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai pada bab yang ke-61. Bab ma ja'a fil musawwirin. Bab tentang larangan atau ancaman buat para rupaka, para penggambar. Apa yang dimaksud gambar di sini? Ada hal yang disepakati tidak boleh. Seperti apa? Menggambar makhluk hidup yang memiliki bayang-bayang. Seperti apa? Yang seperti terbuat dari batu, seperti terbuat dari kayu, ya. Itu tidak dibolehkan, sepakat ulama. Makhluk bernyawa yang ada bayang. Apa istilahnya? Gambar apa namanya? Ya, itulah pokoknya. Jadi seperti yang berbentuk patung itu hal yang tidak dibolehkan. Dan tidaklah terjadi kesyirikan pada zaman Nabi Nuh yang sebelumnya tidak pernah ada kesyirikan kecuali lewat hal ini, adanya patung-patung, gambar-gambar orang-orang yang soleh yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Tatkala Nabi Nuh alaihissalam mendakwai mereka, sebagian mereka mengatakan kepada mereka, wa qalu la tadharunna alihatakum, jangan tinggalkan sesembahan kalian, wala tadharunna waddaw wala suwa'u wala yaghutsa wa ya'uq wa nasra. Jangan tinggalkan Wad, Suwa, Yaghut, Ya'uq, Nasr. Kata Ibnu Abbas, siapa mereka itu? Haulai asma'u rijalin sholihin. Mereka itu adalah nama-nama orang-orang soleh. Akhirnya apa? Diagungkan oleh
manusia, kemudian dibentuk ya monumen atau gambarnya, patung-patungnya. Kemudian generasi awal yang bangun ini mungkin awalnya niatnya baik hanya untuk kenangan saja, kemudian ganti generasi berikutnya, ilmu dilupakan, akhirnya disembah. Maka bab ini berkaitan dengan tauhid. Dengan apa? Dengan melarang penyembahan kepada selain Allah atau sarana-sarana yang bisa terjadi penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau menggambar makhluk bernyawa yang berbentuk ya dari semen, dari kayu ya, itu tidak dibolehkan secara sepakat ulama. Yang kedua yang dibolehkan seperti menggambar ya, membentuk rupaka dari makhluk-makhluk yang tidak bernyawa, seperti gambar gunung, gambar batu, gambar pohon, gambar pandangan yang tidak bernyawa, maka itu dibolehkan. Kecuali ada ucapan atau pendapat dari Mujahid. Tapi secara umum para ulama membolehkan gambar yang tidak bernyawa. Ini dibolehkan. Nah, yang ketiga berkaitan dengan menggambar yang sekarang banyak pakai alat. Boleh apa tidak? Sebagian ulama mengatakan ini tidak seperti menggambar pakai tangan atau yang berbentuk. Tapi sebagian ulama tetap mengatakan sama. Dan itu khilaf yang masyhur ya tentang masalah ini. Tapi intinya berkaitan dengan gambar lewat media yang ada. Itu yang pertama, kalau tidak ada gunanya lebih baik dihindari. Kan prinsip kita apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk bagian dari kebaikan agama seorang hamba meninggalkan tidak ada gunanya. Yang kedua, kalau kebutuhan yang sifatnya darurat, seperti yang berkaitan dengan identitas, yang itu berkaitan hak dan kewajiban, KTP, paspor, ya, dan sejenisnya, boleh apa tidak? Boleh. Kenapa? Ada darurat yang mendesak. Kalau tidak, maka tidak ada hak dan kewajiban. Dia tidak bisa mendapatkan hak kewajiban, tidak ada. Yang lainnya adalah adanya hajat, kebutuhan yang memang manfaat, manfaat. Maka ulama menyebutkan boleh. Kenapa? Karena ada kebutuhan. Dan ada kaidah mengatakan apa? Ma nuhiya saddan lidzari'ati ubiha indal hajah. Suatu yang terlarang karena untuk menutup pintu bahaya, kan secara umum larang adanya. Gambar tadi kan supaya apa? Tidak terjadi sikap berlebihan, lambat laun akan terjadi penyembahan kepada selain Allah. Manu yasadalil dari ati ubi indal hajah. Suatu yang terlarang karena untuk menutup pintu bahaya, karena bisa menjadi sarana kepada bahaya tadi,
maka dibolehkan ketika ada kebutuhan. Maka sebagian ulama mengatakan apa? Seperti video, pelajaran, atau seperti kebutuhan-kebutuhan yang lainnya yang memang itu manfaat, ada kebutuhan kepentingan, maka sebagian ulama tidak mengapa. Jadi intinya jangan gulu, jangan berlebihan dalam hal ini. Tapi bab ini kira-kira masuk yang mana ini? Berkaitan dengan makhluk yang bernyawa. Jadi membuat rupaka, ya, membuat gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Ini yang dimaksud pada bab ini. Karena itulah penyebab terjadi kesyirikan pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, awal syirkin waqa'a fil ardi fi qaumin nuhin kana sabab at-tasawwir wa tamathil. Kesyirikan pertama kali terjadi di muka bumi pada kaumnya Nabi Nuh. Itu sebabnya adalah gambar-gambar dan berhala-berhala, patung-patung. Itu yang muncul menjadi sebab pertama kali. Al-Mu'allif menyebutkan beberapa dalil. Yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, namanya paling rajih Abdurrahman bin Sakhar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, subhanallah, alhamdulillah, kita ini hidup jauh dari zaman Rasulullah, bisa membaca apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa mendengar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebuah nikmat yang luar biasa. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Namanya hadis apa ini? Hadis qudsi atau hadis ilahi atau hadis rabbani. Rasulullah bersabda dan beliau menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi falyakhluqu dzarratan aw liyakhluqu habbatan aw liyakhluqu sya'iratan. Akhraja Bukhari dan Muslim. Siapakah lebih zalim dari orang yang sengaja menciptakan seperti ciptaan, membuat seperti yang aku ciptakan? Ini zahirnya umum. Zahirnya apa? Umum. Tapi ada yang mentakyidkan, yang memalingkan dari larangan umum ini. Seperti disebutkan sahabat Ibnu Abbas, apabila harus gambarlah pohon atau yang tidak bernyawa. Berarti kalau tidak bernyawa tidak masuk pada hal ini. Falyakhluqu dzarratan, silahkan mereka menciptakan semut kecil. Dan ini bukan perintah, tapi apa? Ini bahasa kita disemoni, dilulu. Ayo Panisong, ciptakan semut kecil. Ini tahaddi, tantangan. Kalau menantang mereka, ciptakan semut kecil, paling kecil saja. Bisa apa tidak? Tidak akan bisa. Falyakhluqu habbatan, silakan ciptakan biji. Nah, siapa bisa bikin biji? Falyakhluq. Dari tidak ada menjadi ada. Enggak ada bisa. Falyakhluqu sya'iratan, hendaknya dia menciptakan gandum. Seperti biji gandum seterusnya. Enggak ada bisa. Ini menunjukkan lemahnya para makhluk.
makhluk tidak boleh sombong kemudian ingin menyerupai Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan atau dengan membuat rupaka-rupaka atau gambar-gambar yang bernyawa. Ini hadis yang pertama. Di sini disebutkan apa? Waman aulam, siapakah orang lebih zalim? Berarti menunjukkan boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa? Orang yang melakukan itu termasuk orang paling zalim. Bukan kapasitas manusia untuk membuat itu. Zalim itu kan diantara maknanya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Wa syai' fi ghairi mawdi'i. Dan makhluk dia tidak dibolehkan membuat atau sengaja untuk meniru atau menyaingi Allah dalam menciptakan makhluk-makhluk yang bernyawa. Enggak boleh. Baman azlam berarti menunjukkan haram. Segala sesuatu segala perbuatan kalau Al-Quran atau Sunnah menyebutkan itu termasuk zalim, apalagi siapakah orang paling zalim, berarti menunjukkan perkara itu hukumnya apa? Diharamkan, tidak dibolehkan. Yang kedua, walau an Aisyah, dan diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim pula dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asadun nasi adzaban yaumal qiyamati alladziina yudahiuna bi khalqillah. Manusia paling berat azabnya hari kiamat adalah orang-orang yang menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Zahirnya ini umum larangan, termasuk yang tidak bernyawa. Tapi disebutkan dalam penjelasan seperti Ibnu Abbas menunjukkan apa? Bolehnya yang tidak bernyawa. Ini menunjukkan apa? Hadis itu dijelaskan dengan yang lainnya. Dan kita perlu melihat bagaimana pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walau ma'an Ibn Abbas, di hari hatta disebutkan asadun nasi adzaban, manusia paling berat azabnya hari kiamat. Ini menunjukkan apa? Haram apa boleh? Haram. Menunjukkan ini termasuk dosa-dosa besar. Kan sebutkan azabnya. Kan di antara kaidah untuk menentukan dosa besar adalah adanya ancaman di dunia atau ancaman di akhirat. Itu salah satu kaidah untuk menentukan suatu dosa besar. Maka termasuk dosa besar. Walau man Ibn Abbas, berikan Bukhari dan Muslim pula dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah sahabat Abbas sahabat. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu musawwirin fin nar yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun yu'adzabu biha fi jahannam. Setiap penggambar itu di neraka. Ini ancaman berat ini. Ancaman apa? Ancaman berat. Yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwara nafsun yu'adzabu biha fi jahannam. Ini tafsirnya. Akan dijadikan untuknya pada tiap gambar yang dia gambar jiwa. Jadi akan dijadikan pada setiap gambar makhluk bernyawa yang dia gambar di dunia, nanti akan diberikan nyawa dan dia akan diadab di neraka jahanam dengan nyawa tadi, dengan gambar yang dikasih nyawa tadi, akan mengadab dia. Ya, adab biha binari. Berarti ini adalah tafsir dari kul musawwirin finnar. Ini menunjukkan ancaman berat. Ini menunjukkan ancaman berat.
maka seorang tidak boleh bermudah-mudahan. Kemudian walaupun tugasnya dia umpama ya bekerja, disuruh buatkan ini, buatkan itu, ya, maka jangan cari dunia kemudian kita menaruh diri kita dalam ancaman. Walau anu marfu'an. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim pula. Semua itu Bukhari dan Muslim. Artinya sabda Nabi SAW atau perbuatannya. Kalau mauquf itu sahabat, ucapan atau perbuatannya. Kalau maqtu itu tabi'in atau generasi setelah tabi'in. Dan marfu'an berarti sabda Nabi atau perbuatan Nabi SAW. Man sawwara suratan fid dunya kullifa ayyanfukha fiha ruha falaysa binafikhin. Barang siapa yang menggambar satu gambar di dunia, maka akan dibebani untuk memberikan roh padanya, dan dia tidak akan bisa memberikan roh, tidak akan bisa meniupkan roh. Ini semua apa? Ancaman bagi para rupakan. Coba diperhatikan. Yang pertama, apa ancaman tadi? Dia termasuk orang yang paling zalim. Yang kedua ancamannya apa? Azabnya berat pada hari kiamat. Yang ketiga apa ancamannya? Diancam dengan neraka, akan diancam dengan yang dia gambar. Kemudian ancaman yang ke berapa? Kelima ya? Kelima. Apa yang kedua? Keempat. Apa keempat? Akan disuruh depan roh. Dan dia tidak akan bisa. Artinya dia akan dibebani dengan beban berat. Dia tidak akan mampu. Wal muslimin an Abil Hayyaj. Diriwayatkan Muslim dari Abil Hayyaj qala li Aliyun, sahabat Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan kepadaku. Ini hadis yang luar biasa ini. Ala aba'atuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maukah aku mengutusmu? Maukah aku utus, kata Ali, kepada siapa? Abu Hayyaj. Atas apa yang Rasul dahulu mengutusku dengannya? Berarti Rasulullah mengutus sahabat Ali berpesan dengan pesan ini. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengutus siapa? Abu Hayyaj memberikan pesan dengan pesan ini. Berarti ini pesan yang luar biasa. Apa pesan Rasulullah SAW kepada Ali dan Ali kepada Abu Hayyaj? Allah tada'a suratan illa tamastah, agar engkau tidak meninggalkan gambar kecuali engkau menghilangkannya. Engkau menghilangkannya. Bagaimana menghilangkannya? Apakah cukup dikasih garis di lehernya? Enggak cukup. Apanya? Kepalanya. Innama asur ar-rasul. Karena daripada gambar adalah di kepala. Gambar bernyawa adalah di kepala. Maka itu cara menghilangkannya. Wala qabran musyrifan illa sawaita. Dan tidaklah ada kuburan yang menonjol, ditinggikan, kecuali engkau ratakan. Artinya apa? Diratakan supaya sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu apa? Tingginya satu jengkal. Tingginya satu jengkal. Ya. Biar sama dengan yang lainnya. Tidak ada pembeda antara kuburan orang kaya dan orang miskin. Yang bermanfaat itu bukan tingginya bangunan di kuburan. Yang paling berikan manfaat adalah apa? Amal-amal soleh yang dia kerjakan di dunia, atau bekas-bekas kebaikan yang bermanfaat bagi manusia. Itu bermanfaat. Wa naktub inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharu. Dalam surah
surat Yasin Allah berfirman apa? Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati. Wa naktubu, dan kami catat ma qaddamu, apa yang mereka perbuat langsung, berbuat sendiri. Tauhidnya dia sendiri, sholatnya yang dikerjakan, puasanya dikerjakan, zakatnya yang dikerjakan, puasanya dikerjakan, ngajinya dikerjakan, sedekah dikerjakan, berbuat baik kepada orang. Pokoknya amal-amal yang dikerjakan sendiri. Yang kedua, wa'athar, dan bekas-bekas kebaikan. Itu yang akan menjadi umur kedua bagi dia. Dia pernah bangun masjid, dimanfaatkan. Dia gali sumur yang beriman ke manusia. Dia nanam sebuah pohon yang diambil manfaatin manusia, ya, dan seterusnya. Dan pernah kita bahas tentang amal-amal yang mengalirkan pahalanya setelah meninggal dunia. Syabdul Razak punya kitab bagus, ya, amal-amal yang mengalirkan pahala setelah orangnya meninggal dunia. Wa naktubu ma qaddamu wa athar. Jadi yang dicatat tidak hanya amal-amal dia, tapi termasuk bekas kebaikan yang bermanfaat bagi manusia. Itu termasuk yang dicatat dan akan menjadi sambungan aliran pahala bagi, seperti para sahabat. Mereka menimba hadis dari Nabi sampaikan. Setiap orang belajar baca mendapatkan aliran pahala. Adapun dibangun nggak ada manfaat, bahkan bisa mundur. Ya. Mundurnya apa? Ganti generasi dari dikirain orang hebat, lama-lama apa? Dikultuskan, diagungkan, lama-lama disembah oleh Allah, doa kepadanya, ya. Ada musibah, minta kepadanya, bukan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini diantara bahaya. Kenapa Islam itu melarang adanya taswir, termasuk melarang yaitu meninggikan, yaitu bangun. Maka disebutkan dalam hadis nggak boleh dibangun seterusnya. Sekarang kadang-kadang dijadikan kebanggaan. Oh, bisa bakti sama orang tuanya dengan membangun kuburannya, padahal masih hidupnya kadang tidak peduli. Dilarang Nabi. Bagaimana Anda ingin berbuat baik untuk orang tua dengan cara yang dilarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Berbuat baik pada orang tua masa hidupnya, setelah meninggal dunia ya ikut aturan-aturan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala qabran musyrifan illa sawaita. Ini pesan Rasulullah kepada sahabat Ali. Akhirnya sahabat Ali berpesan kepada Abu Hayyat, dan riwayat Imam Muslim, Imam Muslim. Saya menyebutkan musyrifan aliyan sawaita. Kata beliau, kuburan yang musyrifan menonjol itu, yang tinggi, itu ada dua makna. Yang pertama, ja'altu hasanan ala maqtadi syariah. Jadi engkau jadikan yang memang bagus sesuai dengan tuntutan syariat. Ya, jangan ditinggal, dikembalikan seperti ya satu jengkal. Tidak tambah tanah, tidak perlu. Kecuali mungkin kuburan baru dikubur, tanahnya memang ngepel, dia lebih jengkal itu sendirinya. Berapa hari dia akan turun lagi. Tapi kalau tambah lah, tidak. Mana yang kedua, sawaitu bima hulul kubur. Engkau ratakan sesuai dengan kuburan-kuburan yang lainnya, yang tidak dibangun. Aksam iktina iswar. Ini ada penjelasan dari Syekh bin Utsaimin tentang hukum mengambil gambar.
Tapi ini agak panjang ya. Insya Allah ini kita bahas dengan masail yang ada. Kita bahas dengan masail yang ada insya Allah ta'ala. Ini ada 6 disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin. Kemudian masailnya ada 7. Insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Tapi kesimpulan daripada tadi adalah bahwa kita harus hati-hati dari apa yang diperingatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali kalau memang seperti tadi, ya, seperti bentuknya menggunakan alat ya, kamera yang zaman ini, memang darurat atau ada kebutuhan. Ya. Kalau tidak ada kepentingan darurat, tidak ada kebutuhan, jangan terlalu berlebihan. Jangan terlalu berlebihan. Min husni Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.